Oke, selamat datang kembali di Malam Horor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, setelah sekian banyak update short, ternyata short tentang the real story, the true story, tentang kisah nyata, ternyata respon dari sahabat Malam Horor banyak sekali. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Malam Horor. Jangan lupa bunyiin juga lonceng notifikasinya biar nanti setiap Malam Horor Channel upload dari video terbaru kalian akan dapat notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Nah, setelah sekian banyak, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat sebuah cerita the true story tentang seorang pembunuh berantai, the serial killer yang tercatat sebagai pembunuh berantai yang pertama kali terjadi di benua Amerika. Siapa dia? Nanti kita bahas. Walaupun nanti saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar. Kita ke intinya aja biar kalian pun tidak bosan. Dimana juga info nih bahwa si sosok ini malah diangkat ke layar lebar yang dibintangi juga oleh bintang si ganteng kalem lah. Siapa lagi bukan Leonardo DiCaprio. Nah, kita simak nanti setelah yang ini ya. Nah, kembali cerita. Dia dilahirkan di daerah apa ya, Clementon, di daerah New Hampshire, Philadelphia. Itu sekitar tahun 16 Mei 1861, di mana dia berada di lingkungan keluarga yang berkecukupan. Terus dia juga mempunyai minat di bidang kedokteran. Siapa lagi kalau bukan Herman Webster Mudgett. Gak tahu itu ngomong apa. Yang penting gitu. Atau yang lebih dikenal tuh Dr. Henry Howard Holmes. Atau juga lebih terkenalnya namanya tuh bukan namanya Holmes, atau di itu Indonesianya kalau Inggrisnya H. Holmes. Nah, si Holmes ini merupakan seorang yang dibilang the America's first serial killer. Dia berminat di bidang kedokteran. Itu dibuktikan dengan dia menjadi lulusan kedokteran di Universitas Michigan, Amerika Serikat, di medical school-nya. Terus dia juga akhirnya setelah lulus itu dia pindah ke Chicago di tahun 1886. Dia pindah ke Chicago. Dia bekerja di sana sekian waktu. Dia bekerja, akhirnya ada lahan kosong di depan tempatnya dia bekerja. Akhirnya dia membelinya. Padahal sebelum pindah ke Chicago itu, sebelum di kota-kota lainnya, dia tuh sebenarnya buronan. Karena selain jadi seorang pembunuh berantai, dia tuh seorang penipu ulung. Dia menipu dengan bermacam alasan lah, tapi intinya ke harta benda atau ingin memiliki harta yang berlebihan dari para korbannya. Tapi belum ada kejadian pembunuhan sebelum Chicago. Cuman di Chicago ini tercatat bahwa si
Herman Webster Mudgett ini atau si Dr. Holmes ini secara catatan, secara hukum tuh tertulis dia telah menghabisi nyawa manusia itu sekitar 27 orang. Padahal di polisi di sana memperkirakan lebih dari 200 orang yang telah dibunuh oleh si Dr. Holmes ini. Ngeri. Nah, kita kembali ke cerita. Akhirnya si Holmes ini membeli lahan di depan tempat kerjanya itu dan berencana membangun sebuah bangunan berlantai 3, di mana si lantai 1 nanti buat area untuk disewakan dan lantai 3 pun untuk dibikin jadi sebuah apartemen gitu. Nah, yang jadi misterinya itu di lantai 2 ini. Nih, di lantai 2 ini. Kenapa? Ternyata polisi yang telah menangkap dari si Herman Webster ini atas kejadian-kejadian pembunuhannya itu kebingungan sebenarnya di lantai 2 ini. Nah, sebelum masuk ke lantai 2 ini, si Herman Webster ini akhirnya bisa menyelesaikan si gedung yang dia bangun, di mana dia bilang akan menjadikan si bangunan ini untuk menjadi apartemen dan toko. Di mana juga si bangunan ini terkenal dengan Castle of Murder atau Murder of Castle atau kastil pembunuhan. Mari, men. Nah, yang mengerikannya itu si Dr. Herman Webster ini, si Dr. Holmes ini membunuh para korbannya. Ada yang dikasih gas beracun, dia memutilasinya, terus dia menjual ke pasar gelap gitu si organ-organ tubuh korbannya atau ke kedokteran gitu. Dan ruangan yang di lantai 2 itu ternyata adalah lahan buat dia untuk menjebak para korbannya. Nah, kebayang itu, banyak jebakan-jebakan di toilet, ada banyak jebakan, banyak sekali ruang-ruang rahasia yang dimana dari lantai 2 itu ada lorong yang bisa langsung menjebak korbannya langsung ke bawah tanah. Mengerikan. Nah, akhirnya karena kecurigaan terus-terus dari penduduk atau kepolisian setempat yang melihat dari perkiraan atau analisa dari mereka bahwa banyak sekali orang-orang yang hilang. Akhirnya kecurigaan itu akhirnya terbukti, di mana Dr. Holmes ini akhirnya di tahun 1894 dia ditangkap atas pembunuhan yang secara hukum itu tercatat ada 27 orang manusia, dan di mana sebenarnya polisi udah dijelaskan tadi bahwa polisi itu di sana memperkirakan lebih dari 200 orang malahan yang hilang di tangannya Dr. Holmes. Dan akhirnya pada tanggal 7 Mei 1896 si Dr. Holmes ini meninggal juga dieksekusi dengan eksekusi gantung, dan dia akhirnya disemayamkan, pemakamannya tuh di pemakaman Salib Suci Yadon di Amerika Serikat sana. Mengerikan, dan dia menjadi orang pertama yang tercatat sebagai pembunuh berantai di Amerika Serikat. Gak usah panjang lebar lah, segitu.
biar kalian gak bosan. Nanti saya bahas lagi di serial killer yang lainnya. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like-nya. Juga komen juga. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Itu gratis gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.